Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal ngulik sesuatu yang menurut saya pribadi luar biasa menarik. Kita akan membedah salah satu bagian paling kompleks dan jujur aja paling krusial dari otak manusia. Kita akan membahas secara mendalam neuroanatomi dan patologi klinis dari sistem limbik langsung dari bab 7 teks panduan utama kita. Kalau kalian pernah penasaran tentang mekanisme seluler di balik bagaimana otak kita itu memproses emosi, menyimpan memori, dan apa jadinya kalau sistem ini mengalami kerusakan struktural, nah kalian ada di tempat yang tepat. Ayo kita mulai. Di pembahasan kita kali ini, alurnya gampang banget untuk diikuti. Pertama, anatomi sistem limbik. Kedua, sirkuit Papez dan koneksinya. Ketiga, kita masuk ke hipokampus dan amigdala. Keempat, arsitektur memori. Dan terakhir, sindrom amnesia serta patologinya. Kita akan bangun pemahamannya pelan-pelan dari anatomi dasar sampai ke patologi klinis. Tapi sebelum kita benar-benar masuk ke detail mikroanatomi, coba deh pikirin pertanyaan fundamental ini. Bagaimana otak kita membedakan memori tenang tentang liburan yang indah di pantai dengan reaksi jantung berdebar dan keringat dingin saat kita menghadapi bahaya hidup dan mati? Fungsi adaptif inilah, fungsi dengan taruhan nyawa ini, yang dikoordinasikan oleh sistem limbik kalian setiap detiknya. Keren banget kan? Oke, kita masuk ke bagian pertama, anatomi sistem limbik. Jadi, konsep sistem limbik ini pertama kali diperkenalkan oleh Paul Broca di tahun 1878. Dia menyebutnya Grand Lobe Limbic atau lobus limbik besar. Secara fisik, ini tuh ibarat cincin lipatan korteks yang mengelilingi bagian tengah otak kita. Di atasnya ada gyrus cingulata, dan di bawahnya ada gyrus parahipokampus membentuk sebuah sirkuit yang tertutup. Secara klinis, bayangkan area ini sebagai sebuah jembatan fungsional. Dia itu yang menghubungkan dorongan primitif dari batang otak kita dengan pemikiran rasional dan logis dari neokorteks di bagian luar. Intinya, dia yang menjembatani insting hewan dengan logika manusia kita. Nah, kalau kita potong dan lihat di bawah mikroskop, histologi jaringan ini unik banget. Kalau neokorteks modern kita itu canggih dan punya 6 lapisan sel yang kompleks, korteks limbik ini sebagian besar terbuat dari alokorteks. Apa itu? Itu adalah struktur purba yang cuma punya 3 lapisan seluler. Arsitektur jadul bersusun 3 inilah yang bikin hipokampus bisa memproses memori dengan sangat cepat. Tapi ada tapinya nih. Secara klinis, karena sirkuitnya sangat sederhana, dia jadi super rentan terhadap korsleting listrik atau aktivitas abnormal seperti yang sering banget kita temui di kasus epilepsi lobus temporal. Sekarang, kita beralih ke bagian kedua, sirkuit Papez dan koneksinya. Nah, yang paling menarik dari bagian ini adalah struktur-struktur yang baru aja kita bahas itu nggak kerja sendirian. Mereka terhubung satu sama lain lewat sebuah putaran kabel saraf dinamis yang disebut sirkuit Papez. Diusulkan oleh James Papez tahun 1937, sirkuit ini tuh ibarat jaringan stasiun relay di otak yang jadi landasan utama buat ngatur emosi dan menyimpan memori kita. Semuanya saling terkoneksi. Coba kita telusuri jalurnya secara berurutannya. Sinyal bermula dari hipokampus, lalu jalan menyusuri bundel serat tebal yang namanya fornix, sampai ke corpus mamillare. Dari situ, sinyalnya dipantulkan lagi ke nukleus anterior thalamus, terus menyebar luas ke gyrus cingulata. Dan pada akhirnya, sinyal ini dibalikan lagi ke hipokampus lewat jalur cingulum. Siklus ini menciptakan sebuah putaran umpan balik yang nyala terus-menerus, dan proses muter-muter inilah yang sangat krusial untuk mengunci ingatan jangka pendek kalian menjadi ingatan jangka panjang. Lanjut ke bagian ketiga, kita akan zoom in ke hardware paling penting, hipokampus dan amigdala. Mari kita perbesar lagi mikroanatominya. Jadi ada area bernama korteks entorhinal yang tugasnya mengumpulkan informasi sensorik gede-gedean dari seluruh bagian otak, lalu mengirimkannya lewat sebuah jalan tol yang disebut jalur perforan, langsung tembus ke dalam hipokampus. Catatan klinis penting nih buat kalian. Jalur perforan inilah yang pertama kali rusak atau mengalami degenerasi pada pasien Alzheimer. Ini benar-benar ngejelasin kenapa gejala paling awal dari penderita Alzheimer adalah susah banget mengingat kejadian yang baru saja terjadi. Jalur input memorinya secara harfiah terputus. Untuk benar-benar paham anatominya, kita harus bedakan dua wilayah di sini. Pertama, cornu ammonis atau hipokampus sejati. Ini isinya sel piramidal dan terbagi dari zona CA1 sampai CA3. Buat praktisi medis, area CA1 atau sektor somewhere itu sangat krusial karena area ini super sensitif terhadap kekurangan oksigen, gampang banget rusak. Di sisi lain, kita punya fascia dentata atau gyrus dentatus, yang isinya sel granula. Dia ini bertugas sebagai pintu gerbang utama yang nerima informasi dari jalur perforan tadi. Oke, beralih ke insting bertahan hidup, kita ketemu sama si amigdala.
Amigdala ini pakai jalur serat khusus bernama stria terminalis buat nyambung langsung ke hipotalamus. Tautan fisik persis inilah yang merubah emosi abstrak menjadi reaksi tubuh nyata. Jadi, pas amigdala deteksi ancaman, dia langsung nyuruh hipotalamus melepaskan kortisol. Hasilnya, jantung kalian berdegup kencang, pupil membesar, tekanan darah naik tajam. Itulah kenapa ketakutan itu bisa sangat terasa secara fisik. Oke, mari kita selami lebih dalam lagi. Masuk ke bagian keempat, arsitektur memori. Kalau tadi kita bahas hardware, sekarang kita bahas software-nya. Kalau kita pakai modal dari psikolog William James, kita bisa bagi memori jadi beberapa jenis. Ada memori jangka pendek yang menahan impresi sesaat secara aktif di pikiran kita. Biasanya ini urusannya korteks prefrontal. Sebaliknya, memori jangka panjang menyimpan informasi tanpa batas waktu setelah diproses oleh hipokampus. Nah, jangka panjang ini kebagi dua. Memori episodek, buat ngingat pengalaman pribadi kita seperti kapan dan di mana kita liburan, dan memori semantik, yang fungsinya menyimpan fakta-fakta objektif, misalnya ibu kota sebuah negara atau istilah-istilah medis. Pembagian vital lainnya adalah cara kita memanggil memori tersebut. Ada memori eksplisit, yaitu ingatan sadar kita akan fakta dan peristiwa. Nah, memori ini butuh hipokampus yang sehat. Di sisi lain, ada memori implisit. Ini adalah memori prosedural di bawah sadar, seperti gimana caranya mengendarai sepeda. Yang ngatur ini bukan hipokampus, melainkan ganglia basal dan cerebellum. Makanya nih, pasien dengan kerusakan hipokampus parah mungkin lupa apa yang mereka makan sejam lalu. Tapi kalau disuruh naik sepeda, mereka masih jago. Gila kan betapa spesifiknya otak kita membagi tugas? Akhirnya, kita sampai di bagian kelima. Saatnya membahas glitch atau kerusakannya, sindrom amnesia, dan patologi. Terus, apa yang terjadi kalau struktur limbik yang rapuh tadi rusak? Kerusakan bisa datang dari berbagai arah, benturan keras, perdarahan, iskemia atau kurangnya aliran darah, sampai penyakit Alzheimer. Ada satu kasus klasik yang sangat terkenal di dunia medis, namanya sindrom Wernicke-Korsakoff. Biasanya ini terjadi pada pasien alkoholisme parah yang kekurangan vitamin tiamin akut. Kekurangan ini secara spesifik menghancurkan korpus mamilare mereka. Yang unik sekaligus tragis dari patologi limbik ini adalah memori jangka panjang mereka terhapus total, tapi memori jangka pendek dan tingkat kecerdasan mereka tetap utuh tanpa celah. Sindrom amnesia murni itu didefinisikan oleh dua defisit utama. Pertama, amnesia anterograd. Ini berarti pasien sama sekali nggak bisa merekam memori baru setelah terjadinya kerusakan. Kedua, amnesia retrograd. Hilangnya ingatan masa lalu yang sudah ada sebelum kerusakan terjadi. Coba ingat soal pasien HM yang legendaris itu. Dia mengalami amnesia anterograd permanen setelah operasi pengangkatan kedua hipokampusnya. Dari kasus dialah, dunia medis akhirnya punya bukti absolut tentang di mana sebenarnya memori kita dibentuk. Di dunia nyata, ada juga yang namanya amnesia global transient. Tiba-tiba aja, orang sehat kehilangan kemampuan bikin memori baru selama 6-8 jam. Pasien kebingungan setengah mati. Kalau kita cek pakai MRI, seringkali kita temukan titik iskemia yang super kecil, sumbatan aliran darah sekejap di area hipokampus. Lesi mikroskopis ini saja, bayangkan, sudah cukup buat mematikan seluruh sistem perekaman memori sadar kita sementara waktu. Mempelajari sistem limbik ini seringkali bikin kita ngerasa takjub sekaligus merinding ya, yang pada akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan yang sangat mendalam, bagaimana mungkin keseluruhan identitas kita, kepribadian kita, dan semua kenangan indah dalam hidup kita secara harfiah bertumpu pada integritas beberapa latis sel kecil yang rapuh di tengah kepala kita. Ini benar-benar pengingat yang merendahkan hati tentang betapa luar biasa kompleksnya sistem saraf manusia. Terima kasih sudah bergabung di sesi bedah materi yang padat ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.